Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia Amelia, kerap disapa Alia. Saya berasal dari Sulawesi Tenggara, tepatnya Kendari. Saya dari Universitas Bosowa, Fakultas Psikologi. NIM 452409124449. Jadi, hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang menjadi seorang mahasiswa. Sebelum kita memasuki materi, saya akan menjelaskan apa sebenarnya arti dari etika. Etika berasal dari kata Yunani, ethos, yang berarti kebiasaan, karakter, atau watak. Etika merupakan refleksi jiwa dan ungkapan perasaan terhadap perilaku atau tindakan orang lain. Etika adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia, baik dan buruknya, serta hak dan kewajiban moral. Etika mahasiswa merupakan pedoman yang berisi norma yang mengikat mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemanusiaan. Etika memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya etika bersifat absolut dan mutlak. Etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikannya. Etika sangat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Etika dapat membantu mahasiswa untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan memiliki karakter yang baik. Memasuki dunia perkuliahan merupakan babak baru yang penuh dengan peluang dan tantangan. Salah satu kunci untuk meraih kesuksesan dan meninggalkan kesan positif adalah dengan menjaga etika sebagai mahasiswa di kampus. Etika ini tidak hanya berlaku di dalam ruangan saja, saat bersama dosen dan teman kelas, tetapi juga saat mengerjakan tugas, proyek, ujian, bahkan saat menggunakan komputer untuk kelas online atau berkirim email. Bagaimana cara mahasiswa berkomunikasi? Mencerminkan diri mereka dan meninggalkan kesan yang mendalam. Sikap sopan, menghormati, dan bertanggung jawab dalam komunikasi akan membantu citra diri yang positif di mata dosen, staf, dan teman kelas. Hal ini akan memperlancar proses belajar mengajar dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang etika sebagai mahasiswa di kampus. Yang pertama, etika akademik. Di dunia perkuliahan, etika akademik menjadi landasan penting bagi mahasiswa dalam membangun karakter dan meraih kesuksesan. Menghargai kejujuran dalam mengerjakan tugas dan ujian merupakan kunci utama. Hindari plagiarisme dan melakukan sitasi yang benar untuk menunjukkan rasa hormat kepada karya orang lain dan menunjukkan kredibilitasmu. 2. Etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan perkuliahan. Di kampus, kamu akan berinteraksi dengan berbagai pihak, mulai dari dosen, staf, hingga teman kelas. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesopanan dan hormat kepada semua pihak. Sebagai mahasiswa, kamu harus mengetahui tentang tata cara mengirim email secara formal kepada dosen. 3. Etika interaksi antar mahasiswa. Etika interaksi antar mahasiswa merupakan fondasi penting dalam menciptakan lingkungan kampus yang kondusif dan saling mendukung. Di kampus, kamu akan bertemu dengan berbagai individu dari berbagai latar dan budaya. Oleh karena itu, menghargai perbedaan pendapat dan latar belakang menjadi kunci utama untuk membangun hubungan yang harmonis. Terapkan toleransi dan saling menghargai kepada sesama manusia. Hindari diskriminasi dan perundungan dalam bentuk apapun. Bersikaplah terbuka dan mau belajar dari orang lain. Sikap etika sebagai mahasiswa ini akan memperkaya wawasan dan pengalaman selama di bangku kuliah. Bangunlah suasana keluargaan dan gotong royong. Saling bantu dan dukunglah salah satu sama lain dalam proses belajar mengajar. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan mahasiswa untuk memperluas jaringan dan mengenal lebih banyak orang. 4. Etika organisasi kemahasiswaan. Saat memasuki dunia kampus, kamu akan mengikuti organisasi atau himpunan mahasiswa. Etika organisasi kemahasiswaan menjadi pedoman penting dalam mengelola organisasi dan menjalankan program kerja. Organisasi yang berinteraksi harus mampu mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Seluruh anggota organisasi harus bekerja sama dengan bahu-membahu demi mencapai tujuan bersama. Buatlah keputusan secara demokratis dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Gunakan dana organisasi secara transparan dan akuntabel. Setelah itu, laporkan pengguna dana kepada anggota organisasi secara berkala-kala. 5. Etika riset dan publikasi ilmiah.
Etika riset dan publikasi ilmiah menjadi landasan penting dan dalam membangun kredibilitas dan kemajuan ilmu pengetahuan. Kejujuran dan integritas merupakan nilai fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh setiap penelitian. Hal ini berarti bahwa setiap proses penelitian harus dilakukan dengan transparan, objektif, dan terbatas dari plagiarisme atau kecurangan atau menciplak pekerja orang lain. Menghormati hak cipta peneliti lain juga merupakan bagian penting dari etika riset. Selalu kutip sumber data dan referensi dengan benar, baik dan dalam bentuk kutipan langsung maupun parafrase. Hal ini menunjukkan penghargaan atas karya orang lain dan membantu menghindari tuduhan plagiarisme. Berikut adalah contoh penerapan etika riset dan publikasi ilmiah. Yang pertama, melakukan penelitian dengan metodologi yang valid dan terpercaya. Yang kedua, mencatat dan mendokumentasikan data penelitian dengan akurat. Yang ketiga, menganalisis data secara objektif dan tidak memihak. Yang keempat, menyebutkan sumber data dan referensi dengan benar dalam publikasi ilmiah. Yang kelima, menghindari plagiarisme dalam bentuk apapun. Yang keenam, menjaga kerahasiaan data penelitian jika diperlukan. Dan yang terakhir, mempublikasikan hasil penelitian secara bertanggung jawab. 6. Etika menggunakan fasilitas kampus. Sebagai mahasiswa, kamu memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memanfaatkan fasilitas kampus dengan sebaik-baiknya. Menjaga kebersihan dan merawat fasilitas kampus merupakan kewajiban bersama. Hindari membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas, atau menggunakan fasilitas secara berlebih-lebihan. Gunakanlah fasilitas sesuai dengan peruntukannya. Contohnya, gunakan perpustakaan untuk belajar, gunakan laboratorium untuk praktikum, dan gunakan lapangan untuk berolahraga. Hindari menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi yang tidak terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Mengedepankan kepentingan bersama dalam menggunakan fasilitas juga penting. Berikan kesempatan kepada orang lain untuk menggunakan fasilitas dengan adil. Hindari menguasai fasilitas untuk diri sendiri atau kelompok tertentu. 7. Etika di era digital. Di era digital ini, media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Namun, penting untuk diingat bahwa menggunakan media sosial harus dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab. Hindari ujaran kebencian, cyberbullying, dan penyebaran informasi yang tidak akurat. Menghormati privasi orang lain di dunia maya juga merupakan bagian penting dari era digital. Jangan membagikan informasi pribadi orang lain tanpa persetujuan mereka. Berhati-hatilah dalam menyebarkan foto atau video yang dapat merugikan orang lain. 8. Etika pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial mahasiswa dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Penting untuk selalu menjunjung tinggi etika. Etika saat pengabdian kepada masyarakat. Pertama, jagalah nama baik kampus selama kegiatan pengabdian masyarakat. Berperilaku sopan dan santun, tunjukkan etos kerja yang tinggi, dan patuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat setempat. Hindari tindakan yang dapat merusak citra diri tim dan kampus. Kedua, kedepankan kepentingan masyarakat yang dibantu. Jadilah pendengar yang baik, pahami kebutuhan mereka, dan berikan solusi yang tepat dan bermanfaat. Hindari sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Ketiga, bekerjalah dengan sopan santun dan menghormati budaya setempat, sesuai diri dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat. Berpakaianlah dengan rapi dan sopan, serta gunakan bahasa yang mudah dimengerti. 9. Etika bermedia sosial. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik alma mater di dunia maya. Gunakan media sosial dengan bijak dan hindari konten yang negatif atau dapat merusak citra kampus. Sebelum membagikan informasi di media sosial, penting untuk menyaring informasinya terlebih dahulu. Pastikan informasi yang kamu bagikan akurat, terpercaya, dan tidak menyesatkan. Hindari penyebaran hoaks, berita bohong, atau ujaran kebencian. Bersikap sopan dan santun dalam berkomunikasi di media sosial. Hindari menggunakan bahasa yang kasar atau menyinggung orang lain. Hormati perbedaan pendapat dan hindari
terlibat dalam perdebatan yang tidak sehat. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Bagikan informasi yang edukatif, inspiratif, dan dapat membantu orang lain. Gunakan media sosial untuk membangun koneksi dengan teman, dosen, dan komunitas yang positif. Dengan menerapkan etika bermedia sosial yang baik, kita dapat menunjukkan citra positif sebagai mahasiswa dan menjaga nama baik alma mater. 10. Etika lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab bersama Civitas Akademika. Kita semua harus berkontribusi untuk menciptakan lingkungan kampus yang asri, nyaman, dan sehat. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga etika sebagai mahasiswa di lingkungan kampus. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Gunakanlah tempat sampah yang disediakan dan pilih-pilihlah sampah yang sesuai dengan jenisnya. 2. Hindari membuang sampah sembarangan. Hal ini dapat mencemari lingkungan dan mengganggu keindahan kampus. 3. Hematlah penggunaan air dan energi. Matikan lampu dan air ketika tidak digunakan. Gunakanlah peralatan elektronik yang dengan bijak. 4. Jagalah tanaman dan pepohonan di lingkungan kampus. Hindari memetik bunga, mencari-cari pohon, dan merusak tanaman. 5. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Sepeda, kendaraan umum, dan berjalan kaki merupakan pilihan yang terbaik untuk mengurangi polusi udara. Menjadi mahasiswa tidak hanya tentang mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan tugas, tetapi juga tentang mengembangkan diri menjadi individu yang berkarakter berintegrasi. Salah satu aspek penting dalam mengembangkan diri adalah menjaga etika dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di kampus. Namun, bagi sebagian orang, menerapkan etika dan berkomunikasi dengan baik mungkin masih terasa sulit. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rasa gugup, kurangnya percaya diri, atau kurangnya pengetahuan tentang etika dan norma yang berlaku. Baiklah teman-teman, itulah tadi paparan materi dari saya mengenai tentang etika menjadi seorang mahasiswa. Mungkin cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.